Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gema Suara Santri, ruang di mana suara, pikiran, dan hati santri bergema untukmu. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan salah satu santri yang aktif di bidang akademi juga di bidang organisasi. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tentang adab bersosial media. Menurut Kak Nadira sendiri, apa sih pentingnya adab dalam bersosial media? Nah, kalau menurut aku, adab dalam bermedia sosial itu penting banget. Karena terutama di zaman seperti sekarang ini ya, kita kan pasti hampir semua orang itu sudah menggunakan media sosial. Entah itu untuk sekedar untuk berkomunikasi atau untuk mencari informasi. Nah, dari situ tentunya kita butuh untuk beradab untuk menggunakan media sosial. Karena kalau kita nggak menggunakan adab atau etika, itu bisa saja timbul konflik, kesalahpahaman, atau masalah-masalah lainnya yang berdampak negatif bagi kita semua. Nah, tadi kan Nadira bilang kalau misalnya kita bermedia sosial itu harus menggunakan etika. Etika apa saja yang diperlukan untuk menggunakan sosial media itu sendiri? Kalau dari aku sendiri, aku pernah nih ikut kajiannya ibunya Badriah Fayumi. Di situ beliau bilang kalau misal kita ingin mengutarakan atau menyampaikan sesuatu, kita harus memperhatikan prinsip 3B, yaitu baik, benar, dan bermanfaat. Baik yang dimaksud adalah cara kita menyampaikan itu harus baik, dan tentunya isi dari apa yang kita sampaikan juga harus baik. Kemudian benar. Benar yang dimaksud di sini artinya kita tidak bohong. Kemudian yang terakhir adalah bermanfaat. Kalau misal kita sudah mengucapkan atau mengatakan sesuatu yang baik dan benar tapi tidak bermanfaat, itu sama saja tidak ada gunanya. Maka dari itu penting untuk kita memerhatikan prinsip 3B ini. Oh iya, tadi kan dibilang nih, kita menyampaikan informasi harus benar, harus betul. Nah, maka dari itu kita penting banget nih harus tabayun. Nah, menurut Kak Nadira sendiri, penting gak sih tabayun itu? Nah, menurut aku itu penting banget sih. Pas banget, kita juga santri Mahasiswa kemarin itu baru mengikuti seminar yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dari situ kita diajarkan untuk saring sebelum sharing, yang mana kita kalau misal mendapat informasi, kita harus saring dulu tuh. Kita harus cari tahu kebenarannya, kita harus cari tahu nih, ini sebenarnya kejadiannya tuh kayak gimana sih. Jadi kita nggak asal share aja gitu ke orang lain. Karena kalau misal kita asal share apa informasi yang kita dapat tanpa kita cari tahu kebenarannya, itu bisa sama saja kita dianggap berdusta. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a, yang artinya cukuplah bagi seseorang dikatakan berdusta jika ia mengucapkan atau menyampaikan apa saja yang ia dengar. Jadi penting banget untuk kita untuk mencari tahu informasi kebenaran dari apapun yang kita dengar, agar kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang menyebarkan hoax. Nah, selain kita harus menggunakan adab dalam bersosial media, kita juga harus bijak dalam menggunakan sosial media itu sendiri. Maka dari itu, ada nggak sih tips buat teman-teman sahabat santri di rumah menggunakan sosial media itu dengan bijak tuh kayak gimana sih? Nah, untuk bijak menggunakan sosial media itu tentunya penting ya bagi kita semua. Kalau dari aku sih, kita bisa gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Seperti kita bisa mencari inspirasi, mencari informasi yang benar. Kemudian kita juga bisa cari informasi kayak lomba. Untuk yang sering aktif di bidang akademik, kita bisa cari-cari lomba. Kemudian untuk yang aktif di organisasi, bisa cari inspirasi atau motivasi untuk organisasinya. Kemudian kita juga bisa sharing informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang kita dapat di pesantren melalui media sosial ke masyarakat sekitar kita. Nah, dari tadi kan kita udah bahas tentang positif-positifnya nih. Sekarang kita bahas
apa sih dampak negatifnya kalau misalnya kita menggunakan media sosial itu sendiri tanpa menggunakan adab dan juga kebijakan kita untuk menggunakan media sosial. Nah, untuk dampak negatifnya tentunya banyak juga nih, terutama kalau kita nggak menggunakan media sosial itu dengan bijak dan beradab. Itu bisa terjadi kesalahpahaman, bisa terjadi cyberbullying, atau bahkan bisa saja kita merusak reputasi seseorang. Dan dampak negatif itu bukan hanya kepada orang yang menjadi sasaran dari kita, tapi juga bisa berbalik kepada diri kita sendiri, karena apapun yang kita unggah di media sosial walaupun hanya sebentar itu ada jejak digitalnya dan dapat berpengaruh bagi masa depan kita semua. Maka dari itu penting untuk kita bermedia sosial dengan bijak. Oh iya, Kak Nadira, sadar nggak sih sekarang tuh banyak banget konten-konten AI yang udah mustahil terjadi tapi kelihatannya kayak asli, kayak misalnya kodok di tengah laut tapi masih hidup gitu, atau mungkin kayak kucing yang lagi masak gitu kan, kayak mustahil tapi kelihatannya kayak nyata karena AI itu sendiri udah canggih banget. Nah, menurut Kak Nadira sendiri gimana tuh dampak negatif atau dampak positifnya malah tentang konten-konten AI? Iya sih, emang lagi viral banget ya konten-konten AI kayak gitu. Aku juga sering lihat di TikTok, Instagram kayak gitu. Dan itu orang kalau yang nggak ngerti bisa aja percaya sama video-video yang kayak gitu. Atau bahkan kita bisa aja tersesatkan sama video-video yang nggak jelas kayak gitu deh intinya ya. Nah, itu makanya penting buat kita saring sebelum sharing kayak yang udah aku bilang tadi. Karena kalau misal kita nggak perhatiin kayak ini beneran atau editan gitu, bisa aja kayak kita langsung percaya dan langsung kayak ini beneran gak sih. Jadi itu bisa menimbulkan hal-hal yang kayak menimbulkan teori konspirasi baru dan lain semacamnya gitu kan. Dan kalau misal kita percaya dan kita share ke orang lain, kita jadi ditipu dan menipu. Itu bahaya banget sih. Makanya tapi ada beberapa juga emang video AI yang bermanfaat juga, dampak positif juga ya. Betul kayak banget. Itu bisa ada konten edukasi, misal konten edukasi pakai AI, atau itu bisa juga sebagai gambaran. Misal ada sebuah informasi yang kita belum tahu nih gambaran jelasnya kayak gimana, itu kita bisa pakai AI juga. Kemudian dampak negatifnya juga yaitu yang tadi sih, kita bisa gampang tertipu dan gampang tersesatkan oleh video AI itu sendiri. Wah, makasih banyak Kak Nadira. Dari tadi kita udah dikasih tips yang sangat bermanfaat, juga udah dikasih tahu nih dampak negatifnya tuh apa sih kalau kita tuh nggak menggunakan adab itu sendiri, maaf. Jadinya kita jadi lebih luas nih wawasannya sahabat santri. Nah, buat Kak Nadira sendiri nih, ada nggak sih pesan untuk para santri di luar sana ataupun untuk masyarakat yang nonton video kita nih tentang adab bersosial media? Nah, kalau pesan dari aku sendiri, tentunya marilah kita sama-sama bijak dalam menggunakan media sosial, tentunya dengan adab yang baik. Kemudian gunakan sosial media secukupnya dan ingat prinsip 3B. Baik, benar, dan bermanfaat. Nah, sahabat santri, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Kak Nadira tadi, kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan lupa menggunakan prinsip 3B. Benar, baik, juga bermanfaat. Walaupun media sosial memudahkan kita untuk menyebarkan informasi, untuk berkomunikasi, kita juga harus tetap menggunakan adab dan bijak menggunakannya. Sahabat santri, gak kerasa kita udah selesai ngobrol bareng Kak Nadira. Terima kasih Kak Nadira. Iya, sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.